welcome to Tipo Season 5 yang akan selalu memberikan informasi-informasi yang pastinya menarik, edukatif, dan juga pasti bakal seru. Nah, para Tipoders, mungkin ini pertama kali kalian melihat saya, karena hari ini merupakan pertama kali saya menjadi host pada episode Tipod hari ini. Nama saya Rio Ferdinand, dan hari ini saya juga kedatangan seorang bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan seorang dosen, tapi selain itu beliau juga merupakan seorang student advisor. Nah, tanpa kita tunggu lama-lama lagi, langsung saja kita sambut Mr. Bonarti Steven Silalahi. Halo semuanya, halo Rio. Sir. Bagaimana kabarnya, Sir? Baik-baik saja. Apa saja sih kesibukan Sir akhir-akhir ini? Kesibukan pastinya di student life ya, kemahasiswaan. Akhir-akhir ini kita lagi banyak ngurusin proker-proker gede gitu ya, yang nanti mahasiswa-mahasiswi pastinya lihatlah kita lagi mempersiapkan kegiatan-kegiatan seperti apa. Ya, gitu sih. Tentunya banyak sekali ya Sir kegiatan-kegiatan yang mungkin pada nantinya akan upcoming gitu Sir. Nah Sir, selain menjadi dosen, nah tapi sebelumnya Sir kan merupakan seorang dosen. Nah kalau boleh tahu Sir, apa sih kesan menarik dari menjadi seorang dosen? Mengapa sih Sir mau menjadi dosen sebelumnya? Menjadi seorang dosen yang menarik adalah karena ini kasih tahu nggak ya? Kan banyak orang mikir nih Rio, jadi dosen itu ngajarin orang gitu. Padahal sebenarnya enggak. Jadi dosen itu artinya terus belajar bersama dengan orang baru. Jadi yang bikin saya suka adalah menjadi dosen itu jadi platform buat saya bisa belajar dengan orang baru, dengan generasi yang lahirnya tahun 2000 ke atas ini. Especially saya kan ngajar di interdisciplinary studies kan. Most of them itu sejarah dari ratusan ribuan tahun yang lalu. Belajar bareng mereka, melihat cara mereka berpikir dan lain sebagainya. Nah itu yang bikin proses menjadi dosen itu is never ending proses, dan itu menarik gitu. Jadi kalau kalian bisa cek ya, saya dengan teman-teman mahasiswa tiap angkatan mostly materinya beda, tugasnya beda, karena saya kayak wah tahun ini semester ini kita mau explore apa ya dan lain sebagainya gitu yo. Berarti menjadi seorang dosen itu bukan hanya tentang mengajar gitu Sir ya, tapi juga bertemu dengan murid-murid yang tentunya setiap tahun itu berbeda-beda gitu Sir. Nah ngomongin soal murid-murid, selain menjadi dosen Sir juga menjadi seorang student advisor ya Sir? Yes, student life. Nah beberapa minggu lalu saya sempat melihat story postingan dari Sir yang memposting soal mahasiswa-mahasiswi MPM graduation 2 tahun yang berbeda-beda gitu Sir. Pada saat itu boleh gak sih saya tahu kenapa Sir ingin memposting postingan seperti itu Sir? Appreciation post. Yes, yang pertama kan mereka adalah perwakilan dari seluruh mahasiswa-mahasiswi universitas saat mereka menjabat gitu ya. Jadi kalau ada MPM di dalam satu ruangan, itu artinya ada seluruh mahasiswa UPH di ruangan tersebut. Gitu. Jadi mereka represent all the students. Selama mereka melayani, mereka pasti sibuk lah. Nanti kalau Rio experience jadi organisasi itu pasti ada banyak hal yang kamu harus adjust, seimbangkan, dan dua-duanya harus excellent gitu. Di organisasi harus excellent, di pendidikan juga harus perform. Tiap kali mereka wisuda, saya selalu post appreciation post. Saya ingat-ingat dulu ya, ada nggak yang saya nggak post ya? Pasti saya post semuanya, karena mereka juga punya uniqueness, punya hal yang personal buat saya. Saya mau sampaikan, dan postingan itu sebenarnya tidak kurang tidak lebih adalah ingin mengapresiasi bagaimana saya ingin berterima kasih sebenarnya, dan juga to show them that dalam milestone kehidupan mereka yang baru ini, saya ikut nganter mereka ke sana. Gitu kira-kira. Haru ya saya mendengar. Oh wow. Berarti setiap mahasiswa-mahasiswi yang mungkin graduation tuh, setiap mahasiswa-mahasiswi MPM itu pastinya berbeda-beda Sir ya setiap tahunnya. Nah, waktu itu ketika Sir memposting postingan seperti itu, apakah Sir mempunyai perasaan sedih atau rindu gitu Sir? Sedih ya pasti ya, saya kan manusia, makan nasi 4 sehat 5 sempurna ya. Tapi, nah ini menarik nih.
saya nggak pernah mempersiapkan diri. Saya mempersiapkan diri untuk jadi student life, talk to the students, berbicara soal organizational management. Tapi ada satu yang saya tidak persiapkan dan tidak ada orang yang minta saya untuk mempersiapkan itu. Apa itu? The farewell. Saya melayani bersama-sama dengan mereka. Saya mulai melayani 2019. Itu tuh di tengah tahun, kayak Oktober. MPM-nya udah ada, OK-nya udah ada, semuanya udah kebentuk. Saya langsung. Pertama saya pelajar dulu sampai Desember, Januari saya mulai advice mereka. Itu hanya sampai setengah tahun. Di bulan Juni saya perlahan-lahan sadar kalau wah, ini harus regenerasi. Harus ada pengurus-pengurus yang baru. Terlalu fokus mengurusi pengurus-pengurus yang baru, saya sampai lupa kalau loh, pengurus lamanya berarti sudah selesai. Berarti saya harus keluar dari grup. Grupnya harus dibubarkan. Cara bicara saya dengan orang-orang ini juga harus saya ganti karena saya harus ketemu dengan orang-orang baru. Nggak ada yang mempersiapkan saya untuk itu. The farewell. Rasa sedih, iya. 100%. Kayak tidak terasa, tidak terlalu sedih ketika masih lengser dari OK ya. Puncaknya itu adalah waktu mereka graduate gitu. When they walk across the stage, officially jadi sarjana gitu ya. Dan mereka akan meninggalkan kampus ini. Dan memang harus begitu. Saya selalu pesan, jangan lupa main-main ke UPH. Jangan lupa datang ketemu kita, karena ya kamu mungkin sekarang bukan mahasiswa lagi, tapi kamu tetap part of UPH. Sedih, Rio, pasti ada. Ya, sedih sih saya mendengar ceritanya. Tapi ya, ini merupakan sebuah siklus gitu ya, Sir, yang harus terjadi. Tapi menurut Sir, kenapa sih harus ada siklus berpisah, bertemu gitu, Sir, dalam kehidupan kita? Dari sisi university, itu harus. Waktu kalian pertama kali festival, saya tanamkan dalam pikiran kalau kalian nggak boleh lebih dari 4 tahun di sini. Jadi persahabatan yang saya bangun, pertemanan yang saya bangun, relasi-relasi organisasi yang saya bangun, saya beritahu kepada pikiran saya, sekarang saya sudah belajar bahwa ini adalah relasi-relasi maksimal 4 tahun. Nggak boleh lewat dari 4 tahun. Most of you kan 3,5 udah selesai ya, 3,5 tahun udah selesai. Pada akhirnya bukan cuma di university. Pada akhirnya saya mencoba untuk merasionalkan semua experience perpisahan ini di semua aspek kehidupan saya. Kayaknya nggak ada orang yang cukup kuat dengan perpisahan ya, Rio. Kayaknya nggak ada orang yang makan pil perpisahan itu semudah itu. Pasti mungkin ada yang ekspresif, nangis gitu ya, bikin status atau lama bikin apalah gitu ya, ada ekspresinya. Tapi ada juga orang yang mungkin diem, tapi di dalam hatinya dia not so grieving, tapi ya sedih gitulah, kayak ada awan-awan di dalam hatinya. Menurut saya itu bukan hal yang mudah, tapi yang saya lakukan adalah saya mencoba merasionalkan semua perpisahan. Bahwa kehidupan kita ini memang sementara, kita memang bertemu dan akan berpisah, dan sayangnya itu harus dinormalkan. Daripada saya sibuk mengurusi feelingnya, perasaannya yang nanti menghasilkan kesedihan itu, mungkin saya harus menyeimbangkannya dengan merasionalkannya. Setiap kali saya berpisah dengan adik saya, dia harus kerja dulu, dari dia kuliah ya, dia harus kerja itu di tempat yang jauh di Sulawesi, dan sedih sekali, Rio, karena saya cuma punya satu orang adik, dan waktu kita berpisah gitu di airport, that's why airport ada tempat yang saya nggak suka gitu ya, karena banyak sekali air mata di sana. Saya cuma mikir kayak rasionalnya gini, nanti kita akan video call by weekend, every weekend kita video call, lalu nanti kalau akhir tahun kamu pulang, kita bisa ketemu gitu ya. Mungkin seminggu 2 minggu liburan Natal, lalu ya udah kita kembali ke kehidupan kita yang normal lagi.
Tapi aku mau beritahu kalau perpisahannya, pertemuannya sementara, perpisahannya juga sebenarnya sementara. Akan ada pertemuan-pertemuan yang lain yang mungkin jadi lebih baik gara-gara kita nggak pernah ketemu. Jadi dalam 2 minggu ini kita bisa benar-benar quality time, bisa ngomong yang hal-hal yang selama ini mungkin kita nggak bisa ngomongin. Gitu. Berarti itu ya termasuk sebuah makna positif setelah dibalik kesedihan ini. Yes, pasti. Nah, mungkin ada beberapa, mungkin dari saya sendiri, saya juga mungkin pernah merasa sedih karena saya baru tamat dari sekolah dan pastinya saya harus meninggalkan teman-teman saya dan masuki ke dunia perkuliahan, bertemu teman-teman baru. Nah, mungkin pada awalnya ya susah lah untuk let go, move on dari teman-teman. Mungkin ada nggak sih cara-cara ataupun tips dari Sir, kayak mana sih saya bisa lebih mudah merasionalkan pikiran saya supaya bisa lebih fokus kepada teman-teman saya yang baru? To be present ya. Yang pertama tipsnya harus saya ulangi adalah merasionalkan perpisahan. Kalau kita terjebak pada feeling, maka kita bisa susah buat move on. Merasionalkan itu adalah saya tuh memberitahu diri saya kalau I can overcome this separation by video call, text them every day, be aktif gitu. Makanya kalau saya berpisah sama orang, saya selalu bilang rajin post story ya. Gitu. So aku bisa lihat kamu lagi di mana, kamu lagi apa ya. Dan itu yang saya sebut keep in contact. Jadi bukan yang selamat pagi, sepagi juga apa kabar. Mungkin itu agak awkward karena ya masa kita update kepada orang, apalagi teman mungkin kan yang udah punya kehidupan sendiri. Tapi kalau misalkan dia update story dan we can ngomong-ngomong kecil gitu, hahaha lucu ya, dan lain sebagainya. Sekarang juga teknologi ini bisa membantu kita berpikir. Itu mungkin perpisahan jangka pendek lah ya, antar teman dan lain sebagainya. But let me tell you this, tentang my worldview according to perpisahan dalam konteks yang lebih luas. When orang yang kita kasihi meninggal dunia. Saya baru experience 2 kali 17 Januari yang jelek gitu. Kenapa? Karena tahun lalu nenek saya meninggal, yang aku deket. Tahun ini ada juga orang tua yang aku deket juga meninggal. Jadi orang tua dalam satu root, my family root, yang meninggal juga. Dan aku baru sadar, gila ya, sama-sama Januari 17 gitu. Ya bukannya aku kena Januari depression atau apa, tapi ketika kita menghadapi kematian juga, we need something more than rasionalisasi atau apalah, which I call worldview. Dalam worldview yang saya anut, yang saya percaya, pertemuan kehidupan ini sementara, sama halnya dengan perpisahan juga sementara. What I believe is there is a moment when me and all my family, semua orang yang aku sayangi, akan hidup bersama-sama lagi in this kind of world, dalam dunia yang sekarang not in a Disneyland, yang kita hidup dalam ala-ala Bridgerton, bukan, tapi ya seperti hidup normal sekarang. We call it langit dan bumi yang baru. Kita hidup di sana tanpa sakit, tanpa susah, tanpa sedih, dan tanpa perpisahan. So dengan reflecting pada tujuan itu, saya bisa lebih mudah untuk let people go. Tapi letting people go tuh mungkin pada awalnya memang agak susah ya, Sir ya. Pastinya. Ya, pasti agak susah. Tapi seiring berjalan waktu mungkin kita bisa pelan-pelan move on, pelan-pelan ya tidak let go, menerima bahwasanya ya mungkin perpisahan ini harus terjadi gitu, Sir. Tapi dari perpisahan itu ada gak sih sesuatu yang mungkin kita bisa pelajari ataupun sesuatu yang mungkin kita bisa gunakan untuk memperkembangkan diri kita sendiri? Yes, pastinya. Yang saya pelajari adalah to be present. Kadang-kadang Rio nih, belum punya adik kelas kan? Kamu masih dengan teman-temanmu, kamu masih suka membandingkan kehidupan kuliah ini dengan SMA. Wah, seandainya waktu aku SMA dulu, waktu di SMA aku begini loh, asik gitu. Dengan tidak kita sadari, kita sebenarnya sedang tidak present, kita tidak hidup
sepenuhnya dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita saat itu. Lalu nanti setelah kita masa kuliahnya selesai, kita udah kerja gitu ya, udah capek, udah sibuk. Kita mulai membayangkan lagi, wah dulu masa kuliah enak ya, gitu. Nah, jadi kuncinya menurut saya the way perpisahan ini bisa support my personal development adalah to be present. Jadi setiap hari ketika orang pergi maka orang itu pergi, gitu. Ketika orang datang maka orang ini datang. Kalau saya harus ngomong maka saya akan ngomong ke orang yang datang ini. Kalau saya harus bekerja, saya harus melayani bersama, maka saya harus melakukannya dengan orang yang ada di sekitar saya saat ini. Saya nggak bisa, wah saya dulu punya nih orang yang bagus banget, seandainya dia ada di sini. Perkataan-perkataan seperti ini mungkin nggak akan membantu kita untuk berkembang, melakukan duty kita sekarang dan tanggung jawab kita sekarang, gitu sih. Yang pertama to be present, dan menurutku itu paling sulit, Rio, paling sulit. Kadang kan kita itu memikirkan masa depan terlalu jauh, sampai kita tidak melakukan yang sekarang dengan baik, dan kita terlalu galau memikirkan yang masa lalu, sampai kita juga melupakan kalau ini sudah Februari 1. Dan free trial month 2024 Januari itu sudah selesai. Kita sudah masuk ke eksekusi resolusi 2024. Harus sudah dieksekusi by now on. Kayak sekarang gitu. Udah nggak ada lagi waktu ngingat, wah di kampung tahun baru kemarin enak ya, aduh liburan kemana nih, udah nggak ada. Udah lewat ya. Kita harus hidup sekarang, harus bangun, harus present, harus melakukan semua to-do list-nya sekarang gitu. Jadi present ini juga ada hubungannya sama apa ya? Lagi-lagi word view ya. Jadi kayak kamu meditasi paginya itu ngapain gitu. Kamu tuh hari ini tuh kamu gimana ya? Kamu tuh the whole you hidup nggak hari ini? Atau jangan-jangan yang berangkat ke kampus kerja ke UPH itu cuman pikirannya doang. Tapi hatinya, badannya masih di rumah atau di tempat di kampung atau di mana gitu. Gitu. Jadi tantangannya adalah present. Berarti world view itu juga berperan sangat penting gitu, Sir ya. Terutama di pikiran sangat kita. Sangat penting. World view kan kacamata. Kalau saya ketinggalan kacamata, saya bakal balik ke rumah untuk jemput. Karena apa? Saya nggak bisa aktivitas hari ini. Kira-kira begitu. Berarti berperan sangat penting banget. Terutama untuk orang-orang yang mungkin ya mengalami kesedihan, ataupun mungkin mengalami emosi-emosi lain. Berarti berpikir rasional itu juga merupakan kunci gitu, Sir ya. Betul. Ya. Dari Sir sendiri nih, Sir, apakah Sir pernah mengomongin tentang mahasiswa-mahasiswi selain MPM ataupun organisasi? Apakah Sir pernah merasakan kesedihan ataupun kerinduan mungkin mahasiswa yang udah lama banget, Sir? Mungkin bukan beberapa tahun lalu, tapi mungkin udah lama banget gitu. Apakah Sir pernah mengalami rindu, Sir? Lama banget. Siapa di antara kita yang nggak pernah ya? Pasti pernah. Pasti ada momen dimana wah dulu aku 2014 di mana dan ngapain gitu ya. Kemarin juga saya baru kedatangan teman nih ke UPH. Dulu teman saya ini 2012 satu kuliah dengan saya, kita bareng-bareng diutus ke Jakarta untuk jadi representasi. Wah pokoknya kangen, rindu itu pasti ada. Dan ada sebuah mitos yang bilang kalau waktu itu menyembuhkan, tapi menurut saya itu mitos. Enggak. Mungkin kita bisa perlahan-lahan overcome rasa sulit dari rindu itu. Kayak udah nggak nangis lagi, udah nggak galau lagi. Tapi tetap ada momen, tapi ya gimana ya? Tapi cara kita mengisi waktu itu, nah itu yang membuat kita bisa overcome rasa yang nggak enak dari rasa rindu itu. Dan sebenarnya rindu yang udah lama banget itu itu tuh membuktikan kalau sebenarnya kita sudah melalui banyak hal, kayak the history of your life, dan itu juga bisa jadi cerita. Instead of rindu kepada masa itu, kenapa nggak menjadikan kisah itu jadi cerita untuk present, untuk teman-temanmu saat ini. Atau mungkin kalau ada masalah yang kurang lebih mirip di masa lalu, bisa kita jadikan studi kasus.
ini sepertinya sudah pernah saya alami nih. Cara mengatasinya adalah 1, 2, 3 based on my experience gitu sih. Instead of mengglorifikasi, meromantisasi rindu gitu ya, nge-reshare story dari tahun kapan gitu ya, andaikan aku ada di sana, what? Menurut saya itu kurang mengapresiasi hari ini gitu. Hari ini juga cuma datang sekali. Hari ini juga kamu bisa create another story. Daripada kita harus melihat ke belakang dan meromantisasinya, why not we hidup pada hari ini. Berarti tomorrow is still a mystery itu gitu. Berarti itu juga benar Sir ya? Iya benar dong. Hari ini juga penting, masa lalu itu penting, tapi ya mungkin kita harus let go. Nah, mungkin dari Sir sendiri, pernah gak sih Sir merasa bahwa wah, bukan hanya perpisahan dengan mahasiswa, tapi mungkin perpisahan sama teman-teman juga hits really hard gitu Sir? Let me tell you, makin dewasa kamu. Sekarang kamu umurnya berapa sih? 20? 18, 19. 18, 19. Semakin dewasa kamu, definisi teman kamu juga akan semakin spesifik. Sekarang kamu mungkin punya teman 30, 40, sekelas minimal ya. Plus se-UKM, plus se-OK, plus alumni SMA. Wah, banyak ya? Banyak, ribuan temenmu. Terlihat dari follower di Instagram contohnya. Tapi makin kamu dewasa, bukan tua ya, makin dewasa, pasti your definition terhadap friendship itu juga berubah. Jadi kalau dibilang apakah saya rindu pada teman-teman saya yang lama, yes, I miss the moment. Tapi mungkin, wah ini harus saya katakan ya, tapi mungkin saya nggak rindu pada orangnya. Mungkin orangnya ada di sekitar saya. Mungkin dulu dia teman saya kuliah, sama-sama di Medan, tinggal dekat rumah saya, dan harusnya melihat masa lalu kami, harusnya kami berteman dekat gitu. Cuman dengan definisi pertemanan yang saya punya sekarang, setelah saya melalui banyak hal kehidupan ini, saya jadi tahu kalau beberapa bukan friends. Mungkin the people that I know, just it. Teman satu kelas saya nggak semuanya adalah teman saya. Jadi teman saya sekarang paling tinggal beberapa orang. Wah, mungkin jari saya cukup untuk hitungnya. Dan that's all. Jadi bukannya saya rindu, tapi saya dapat definisi baru untuk friendship itu apa. Gitu. Pelajaran gitu Sir ya. Ya, we learn something from that. Itu. Tapi balik lagi ke kesedihan tadi Sir, mungkin bukan hanya kita berdua, ada para tipoders juga mungkin ada yang merasa sedih, ada mungkin yang merasa wah depresi, atau mungkin mereka merasa bahwa wah perpisahan ini sangat susah, I can't let go. Mungkin ada gak sih Sir kata-kata yang mungkin bisa menyemangati mereka soal itu? Well, mungkin untuk teman-teman yang menghadapi hal ini very serious way, kayak kamu tuh sampai nggak bisa bangun, depression if I can say, mungkin kalian harus menemui profesional. Jadi kita mungkin terlalu meremehkan persoalan-persoalan perpisahan ini, but sometimes people got trauma from perpisahan. So karena saya bukan profesional, jadi saya harus mengarahkan kalian, karena ada yang namanya separation anxiety. Ada perpisahan, ini biasanya dialami anak kecil. Cuman karena orang tua kita kurang paham ya sama hal-hal kayak gini tuh, jadi hal ini tuh dianggap kayak anak lu cengeng. Ditinggal ke pasar, anak lu cengeng gitu. Padahal sebenarnya ada penjelasan ilmiah untuk mental dan juga fisik, ada urusannya sama sensori atau gimana gitu. Jadi kita harus klarifikasi dulu nih, perpisahannya itu memang murni feeling, atau jangan-jangan kamu menghadapi masalah yang lebih besar gitu. Satu tipe anxiety yang memang harus diselesaikan oleh profesional. Ini ketika kalian dengar ini rasa deg-degan di dalam hati, kayaknya kalian harus segera meet your therapist. Di UPH ada, nanti kita perkenalkan langsung ke Hope. Tapi kalau misalkan kamu cuman ngerasa perpisahannya tidak terlalu mengganggu kehidupanmu sehari-hari, like it's only feeling is not only sebenarnya, tapi ya ini hanya sebatas perasaan. Seperti yang saya bilang tadi, coba dirasionalisasi gitu.
Syukurnya kan di tengah-tengah teknologi komunikasi seperti sekarang, kita bisa gampang cek teman kita ya. Kayak dia ada upload apa hari ini gitu, dan ketika berpisah kasih tahu temanmu juga untuk rajin-rajin upload story ya, gitu. Jadi kita bisa tahu dia lagi ngapain, dia baik-baik saja nggak gitu ya. Terus pray for them. Me personally pray to my friend, especially yang saya lihat membutuhkannya gitu ya. Jadi saya nggak generally pray to everyone. Mungkin teman saya ngepost nih tangan-tangan lagi diinfus gitu ya. Saya doa buat mereka, dan aku beritahu mereka kayak aku sudah berdoa untukmu gitu. Kayak semoga cepat sembuh. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah mungkin try to appreciate your current days. Surroundings, teman-temanmu, orang-orang yang bukan temanmu, nggak kau panggil teman, tapi hidup di sekitarmu gitu ya. Aktivitasmu hari ini gitu, saat ini yang udah berbeda dengan temanmu yang dulu. Mungkin dia udah kuliah di tempat lain contohnya, dia juga udah punya kesibukan. Nggak usah baper kalau nggak dikabarin, atau kalau misalkan dia dekat sama teman-teman yang baru, nggak usah ngerasa ditinggalin, karena memang mungkin dia sekedar mengapresiasi kehidupannya yang baru. Kita bisa tetap berteman tanpa harus terus-terusan komunikasi atau gimana. Komunikasi penting ya, tapi nggak yang harus terus-terusan dan lain sebagainya, since kita udah punya hidup yang baru masing-masing. Jadi yang ketiga, yang paling sederhana yang saya bilang adalah coba hargai kehidupanmu yang sekarang ini dengan semua hal yang ada di sekitarnya. Mungkin itu bisa membantu kita pulih dari perasaan sedih karena perpisahan. Berarti yang pertama dari rasional, Sir. Pikiran rasional tuh penting banget buat Sir ya. Terus ya mungkin menghargai our current days, our current surroundings. Ya, banyak juga Sir yang saya pelajari dari Sir sendiri. Dari itu mungkin ya saya ingin thank you banget untuk Sir udah mau sharing, udah mau mungkin berbagi tips kepada not only me tapi kepada teman-teman Tipoders juga. Nah, itu juga mungkin sesuatu apresiasi yang mungkin ingin saya berikan kepada Sir. Nah, untuk para teman-teman Tipoders juga, remember bahwa saya, you guys always have friends to talk to. Kalian juga punya teman, kalian juga punya have something yang kalian appreciate of. Nah, untuk teman-teman Tipoders, untuk kalian yang mungkin merasa penasaran untuk topik-topik selanjutnya, nah kalian bisa langsung check out ke Instagram kami, yaitu tipod.uph-medan. Nah, mungkin para teman-teman Tipoders yang mungkin kalian ingin melihat video-video sebelumnya, melihat video-video yang hari ini, kalian bisa langsung saja cek ke YouTube channel kita, maupun ke Spotify, maupun ke TikTok. Nah, untuk sebuah nanti saya ingin mengucapkan terima kasih sebelumnya, dan juga kepada teman-teman Tipoders, terima kasih telah setia menemani kami sepanjang episode kami di Tipod Podcast. Untuk itu, saya Rio Ferdinand dan I officially sign out. Thank you sebuah nanti. Thank you guys. Thank you semuanya. Bye bye.